Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Selamat datang di episode kita pada kesempatan kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan sedikit membahas lebih dalam lagi tentang salah satu hadis riwayat Ahmad. Nah, bulan suci Ramadan merupakan bulan suci yang penuh dengan berkah, bulan di mana penuh ampunan dan pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Nah, teman-teman sekalian, ada juga yang mengatakan bahwa di bulan suci Ramadan itu setan dikembalikan atau dibelenggu di tempat asalnya. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas mengenai tentang itu, dan tentunya saya tidak sendiri. Saya sedang bersama salah satu dosen ilmu Al-Quran dan Tafsir, Bapak Zulkifli. Selamat sore, Ustaz. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Ya, baik. Nah, saat ini kan kita sedang berada di bulan suci Ramadan, Ustaz. Nah, mengingat ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa di bulan suci Ramadan itu setan itu terbelenggu atau dikembalikan lagi ke tempat asalnya. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Ustaz mengenai tentang hal ini? Ya, baik. Mbak Wiji ya? Ya. Mbak Wiji. Itu merupakan hadis yang sangat masyhur ya. Hadis yang sangat masyhur, dan apalagi kalau awal-awal bulan suci Ramadan itu menjadi hadis yang umum digunakan oleh para mubalik gitu. Nah, hanya saja perlu kita melihat apa sih sebenarnya pesan yang ingin disampaikan di balik penyampaian Rasulullah ketika menyampaikan hadis itu. Karena hadis itu, saya katakan bahwa hadis itu diriwayatkan oleh, ada banyak riwayat, tetapi yang saudari Mbak Wiji tadi ini sampaikan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal, dan An-Nasai juga mempunyai redaksi yang sama. Nah, sebenarnya Rasulullah kan mengatakan begini, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Kemudian telah datang kepada kalian itu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Iqtaradallahu alaikum siyamahu. Allah itu mewajibkan untuk berpuasa di siang hari itu. Kemudian futihat fihi abwabul jannah, dibuka pintu surga. Kemudian wagullikat fihi abwabul jahim, dikunci atau ditutup pintu neraka. Kemudian yang ketiga itu, yang pertanyaannya tadi Mbak Wiji itu, watugallu syayatin, dan dibelenggulah setan-setan itu. Nah, ini sebenarnya menarik, Mbak. Kenapa? Saya kira kita perlu melihat sebenarnya apa pesan yang ingin disampaikan itu. Yang pertama dulu ya, Mbak Wiji ya. Apa sih sebenarnya pesan ketika Rasulullah mengatakan pintu surga dibuka ketika memasuki bulan suci Ramadan? Apakah dibukanya itu seperti pintu ruang kelas dibuka, atau seperti ketika kita membuka pintu? Artinya Allah ketika masuk bulan suci Ramadan langsung ada perintah para malaikat, silakan dibuka semua pintu surga. Apakah seperti itu? Kalau hanya dipahami secara tekstual seperti itu, berarti bisa dikatakan tidak memberikan edukasi atau pesan-pesan yang lebih dalam kepada umat Islam. Bukankah itu mestinya harus dinilai, dilihat lebih jauh? Nah, dalam hemat saya memahami seperti ini, bahwa pintu surga itu dibuka, artinya segala amal yang kita lakukan sekecil apapun itu dilipat gandakan pahalanya. Itu artinya dibuka pintu surga. Artinya hanya orang-orang yang enggan untuk memasuki surga itu yang tidak masuk. Pintu surga dibuka seluas-luasnya. Apapun kebaikan yang kita lakukan itu akan bernilai atau berlipat ganda pahalanya. Artinya terbukalah pintu surga itu. Itu artinya kita bisa lebih memahami secara apa pesan yang ingin disampaikan. Ini sebenarnya motivasi. Motivasi kan kepada kita untuk senantiasa beribadah, meningkatkan ibadah kita, kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan itu semakin giat, supaya kita pintu surga itu senantiasa terbuka untuk kita, ya gitu. Nah, itu yang pertama, Mbak Wiji. Lalu yang kedua, di dalam hadis itu Rasulullah mengatakan di pintu neraka itu ditutup ya. Apakah betul itu ditutup seperti yang sebagaimana yang kita pahami itu, pintu-pintu yang ditutup itu ketika Ramadan masuk, bulan suci Ramadan, ada instruksi para malaikat
tolong dikunci atau ditutup semua pintu neraka. Itu kan pemahaman secara arti teks dalam hadis itu. Tetapi saya kira kita harus sebagai ya insan akademik ya, atau kita lebih memahami lebih jauh supaya kita bisa maknanya seperti itu Mbak Wiji. Saya kira apa yang dimaksud pintu neraka ditutup? Artinya ampunan Allah, magfirahnya itu dibuka seluas-luasnya. Jadi bagi orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang punya kesalahan, orang yang penuh dengan dosa, yang ingin bertaubat kepada Allah, ini waktunya lah. Bulan Ramadan ini adalah waktu yang paling tepat. Artinya pintu neraka itu tertutup. Dalam arti hanya orang-orang yang ngotot ingin masuk neraka masuk. Karena ngapain coba masuk neraka? Bukankah Allah di bulan suci Ramadan ini mengatakan dalam beberapa riwayat bahwa pintu neraka itu di bulan suci Ramadan itu ampunan Allah itu dibuka untuk kita. Ya, ini waktu untuk bertaubat. Ketika kita bertaubat dan Allah memaafkan dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita, bahwa itu secara otomatis neraka itu tertutup untuk kita. Ya, jadi itu kan motivasi untuk di bulan suci Ramadan ini kita untuk bertaubat, untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah agar neraka itu, api neraka kalau dalam bahasa hadis itu wagullikat abwabul jahim itu ditutupkan untuk kita. Artinya kita diampuni dosa-dosa ini berarti secara otomatis itu tertutup. Gitu. Jadi bermain di makna dia. Iya, begini, dalam memahami dalam kajian Al-Qur'an dan hadis itu ada namanya memaknai ayat atau memaknai hadis itu secara tekstual dan ada secara kontekstual. Ya. Salah satu nabi itu biasa berbicara hadis-hadis nabi itu terkadang sangat padat maknanya. Salah satu Nabi itu bersabda itu ada beberapa kata-kata Rasulullah itu sangat padat, harus dimaknai lebih jauh supaya kita mampu menangkap apa pesan di balik sabda Rasulullah SAW itu Mbak Wiji. Ya, itulah yang kedua yang dalam hadis itu. Nah, ini sangat masyhur ini. Nah, ini sangat layak untuk kita angkat di permukaan. Apa sih sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW itu? Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, Ustaz, tentang setan yang dibelenggu. Oh gitu ya, oke, baik. Setan itu dibelenggu ya. Malam pertama ya, saya akan sedikit cerita ya. Malam pertama itu ketika saya sholat tarawih di salah satu masjid besar di Madinah ini, saya turun dan tidak menemukan sandal saya. Dan hampir saya adalah orang yang terakhir turun. Terus pertanyaannya adalah setan yang mana lagi nih yang lepas ini? Kok ada setan yang masih lolos dari ikatan? Itu kan menjadi menarik gitu. Kok ada ini bisa-bisanya setan yang masih lolos tanpa ikatan nih? Jangan-jangan ini yang ikat ini siapa? Apakah dia ini tidak mampu mengikat dengan bagus ini, membelenggunya ini? Karena kok ada bisa seperti itu? Ada biasa kita temukan orang di siang hari secara KTP dia muslim, tapi kita temukan dia merokok kan di siang hari. Kita minum, makan di siang hari itu dan dia tidak punya halangan untuk berpuasa. Berarti ada sesuatu yang perlu dilihat, dimaknai apa sebenarnya yang dimaksud Nabi setan itu dibelenggu itu kan? Harus dimaknai ulang itu apa yang dimaksud. Nah, mari kita lihat Mbak Wijia. Kalau kita membuka lembaran Al-Quran, teksnya, di dalam surah Al-Baqarah misalnya, Al-Quran berkata begini, wa idza laqul ladzina amanu. Itu dalam konteks orang-orang munafik pada saat itu. Apabila orang-orang munafik itu bertemu dengan orang-orang beriman, orang munafik itu qalu amanna. Kami juga beriman sama dengan kalian. Ketika orang bertemu dengan orang beriman, dia juga berkata amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim. Apabila orang-orang munafik ini kembali ke kelompok mereka, ke pemimpin-pemimpin mereka. Ini Al-Quran menggunakan syayatinihim. Setan-setan. Setan syayatinihim. Ini loh, syayatinihim dalam potongan ayat ini bukan sesuatu yang seperti selama ini kita pahami, sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang penunggu kayu besar ini atau yang menyeram, yang biasa mengganggu kita. Tapi yang
maksud dalam potongan ayat itu dalam surah Al-Baqarah itu wa idza khalau ila syayatinihim itu adalah kelompok orang. Itu orang-orang yang memang kalau bahasa ininya, bahasa sederhananya tidak layak dikatakan manusia. Ya. Itu yang pertama dulu sebelum kita masuk. Kemudian kita kalau misalnya melihat dalam surah Al-Jin ya. Surah Al-Jin. Itu surah Al-Jin, maaf, bukan. Surah An-Nas. Kita kan di surah An-Nas itu disuruh berlindung dari godaan setan. Mana? Ya, dari mana itu? Setan yang mana itu? Minal jinnati wan nas. Berarti ada jin, ada setan. Setan itu dari jin dan ada juga setan dari manusia. Nah, ini lebih seru ini Mbak Aji. Sebenarnya apa sih itu setan itu? Apa sih setan itu? Berarti setan ini Ustaz bukan hanya sekedar jin. Oh ya, bukan sekedar jin. Ya bukan. Memang bukan juga sesuatu yang bahasa orang bilang, ya awas ada setan. Nah, ya. Itu. Kalau kita melihat di dua potongan ayat itu bukan. Ya. Jadi pertanyaan misalnya kalau mau dilihat ininya, apa sih sebenarnya setan itu yang dimaksud dalam hadis itu kan? Ya. Kalau kita mau lihat, setan itu adalah karakter. Di dalam diri kita itu ada kan potensi untuk melakukan kebaikan dan potensi untuk melakukan keburukan. Ada potensi syaitaniyah di dalam diri kita. Ya. Ada potensi ilahiyah. Di dalam bahasa Al-Qur'annya dikatakan pujuraha wa taqwaha. Ada unsur takwa dan ada unsur dosa di dalamnya. Nah, itu apabila seseorang tidak mampu mengendalikan dirinya, maka unsur fujurnya yang lebih muncul, maka dia akan berkarakter nampak pada dirinya itu setan dia. Diperintah. Yang berwujudkan manusia. Iya, yang berwujudkan ya, betul, yang berwujudkan manusia itu betul sekali. Apabila dia misalnya kita dituntut untuk berpuasa, agar kita mampu mengupgradekan diri kita untuk kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun itu, tetapi ternyata nggak melawan gitu ceritanya, nggak berpuasa, disuruh sholat nggak ini, makanya secara hakikatnya dia sebenarnya adalah yang muncul itu adalah setannya, unsur fujurnya yang nampak pada dirinya. Pada saat itu disitulah dia bersifat dia dikatakan setan. Ketika ada orang yang mengganggu, ada sesuatu yang mengganggu, itu setan sebenarnya. Nah, pada saat ayat itu kan dikatakan setan. Kenapa? Karena ada perbedaan antara apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat. Dia ketika bertemu dengan orang beriman, dia mengatakan saya beriman dengan kalian, sama dengan kalian. Tetapi ketika dia kembali ke komunitasnya, dia mengatakan tidak, hanya saya mengolok-olok orang-orang itu tadi. Lain. Jadi kalau ada manusia ngomongnya begitu, lain dia bilang sama kita, lain lagi yang dia perbuat. Setan juga secara ini. Makanya kalau ada orang mencuri sandal di bulan Ramadan, ada yang tidak berpuasa di siang hari dan dia tidak punya alasan untuk tidak berpuasa, dia melepaskan setannya sebenarnya. Dia tidak mampu mengendalikan, dia tidak mampu mengikat unsur fujuraha tadi yang itu, dia membiarkan itu. Karena kan kadang itu Ustaz, ada yang bilang mungkin menurut orang-orang yang misal belum mengerti mengenai tentang ini, mereka mengatakan bahwa katanya bulan suci Ramadan itu adalah semua setan dibelenggu, dikembalikan kepada ke tempatnya. Tapi kenapa ketika saya umumnya kita sholat tarawih di masjid, kemudian sandalnya hilang? Berarti ini tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya begitu Ustaz. Jadi betul sekali Mbak Wiji, betul sekali. Jadi harus ada reinterpretasi, memperlukan pemaknaan ulang apa sebenarnya yang dimaksud itu, apa yang dimaksud, supaya misalnya habis sholat subuh ternyata pergi nongkrong, misalnya biasanya itu kan anak-anak itu, anak muda itu kan biasa bonceng-boncengan yang bukan mahramnya itu kan biasa, kok dia melepaskan setannya kan, padahal dia tahu itu tidak bagus, tetapi dia lakukan itu karena dia tidak mampu mengendalikan setannya itu sendiri. Akhirnya, jadi bukan berarti hadis ini tidak zaman lagi. Ternyata hadis ini misalnya
sesuatu yang tidak update, tidak mampu melihat tantangan zaman ke depan. Nah, itu kita harus memaknainya seperti itu, Mbak Aji. Artinya kita harus mampu mengikat setan-setan atau potensi-potensi negatif yang ada pada diri kita itu agar kita tidak termasuk orang yang berkarakter setan. Ya, lain yang dikatakan, lain yang dibilang itu, lain yang kita berjanjian jam 9, datangnya jam 10. Itu salah satu bagian daripada dikasih setan itu. Ya, setan itu. Termasuk orang yang memprovokasi itu, Mbak Aji. Ya kan itu kita mau buang itu. Kita mau belenggu, kita yang membelenggunya sebenarnya. Agar kita dalam bahasa Al-Qur'an itu mendapatkan la'allakum tattaqun gitu, Mbak Aji. Nah, kan tadi sempat disinggung Ustaz mengenai tentang pintu surga di bulan suci Ramadan itu pintu surga dibuka. Nah, apakah pintu surga itu dibuka pada bulan suci Ramadan saja, Ustaz? Bukan begitu maknanya. Pintu surga dibuka dalam artinya pintu maaf Allah kan senantiasa dibuka. Yes, tetapi di bulan suci Ramadan dalam beberapa literatur riwayat itu porsinya Allah sendiri meminta kita agar kita senantiasa bertaubat. Karena kata Rasulullah, sungguh celaka orang yang mendapati bulan Ramadan dan dia tidak diampuni dosanya. Kata Rasulullah. Kenapa? Karena potensi untuk dimaafkan kita sebagai bulan magfirah itu sangat tinggi. Jadi bukan berarti di bulan-bulan yang lain itu sudah ditutup. Bukan berarti pintu Allah itu ampunan Allah. Kita tadi kan artikan itu kan pintu surga tadi ya. Iya, Ustaz. Pintu surga tetap dibuka ya. Nah, ya. Apakah dibuka hanya dalam bulan suci Ramadan saja? Oh iya, maaf. Pintu surga tadi kan saya sudah bahas ya. Kita sudah sampaikan bahwa yang dimaksud itu adalah pahala atau dilipat gandakan ya gitu. Bukan, artinya tetap dibuka. Hanya saja porsinya atau lebih banyak, lebih berlipat di bulan suci Ramadan. Jadi digunakanlah bahasa digunakan bahasa. Bukan berarti di luar bulan suci Ramadan tidak ada pahala, itu tidak dihitung, tetap dihitung. Tapi untuk sebagai narasi penegasan bahwa ada di bulan suci Ramadan itu kebaikan akan apapun sekecil apapun itu akan berlipat ganda nilainya gitu, Mbak Aji. Berarti begitu juga Ustaz dengan pintu neraka, kan tadi sempat juga dibahas mengenai tentang pintu neraka, bahwa bulan suci Ramadan itu pintu neraka itu ditutup. Nah, mungkin seperti itu juga di Ustaz. Iya. Kenapa kemudian pintu neraka itu ditutup? Karena kita bermain di makna. Iya, betul. Kita bisa memaknanya. Bukan berarti di luar bulan suci Ramadan itu ampunan tidak bisa, kita tidak diampuni ketika kita bertaubat. Tetapi peluang untuk diampuninya itu di bulan Ramadan itu lebih luas. Karena itu bulan Ramadan itu disebut juga dengan bulan magfirah. Bulan ampunan Allah itu dibuka seluas-luasnya. Maka itu tadi saya katakan hadis Rasulullah itu, bahwa Rasulullah itu mengatakan alangkah celakanya orang yang mendapati bulan suci Ramadan, dan dia tidak diampuni dosanya. Nah, di hadis sebenarnya ada ujung hadis itu tadi kan, faman rahimaha faqad barang siapa yang melewatkannya bulan Ramadan itu, faqad hurima, maka dia sungguh melewatkan banyak kebaikan. Dia melewatkan pintu surganya yang sudah dibukakan baginya. Artinya dia diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan, tetapi dia tidak memanfaatkan itu. Dia diberikan peluang untuk bertaubat karena ampunan Allah itu sangat dibukakan untuk kita. Tetapi dia tidak bertaubat di bulan suci Ramadan itu. Artinya dalam hadis itu, barang siapa yang melewatkannya, maka dia sungguh melewatkan banyak kebaikan di dalamnya itu. Begitu, Mbak Wiji. Nah, kan tadi sempat dibahas Ustaz mengenai tentang hadis itu ada konsep tekstual dan kontekstual. Nah, kenapa harus seperti itu, Ustaz? Begini, Islam itu, ajaran Islam itu kan harus sahih likulli zaman wa makan. Harus sesuatu selalu update. Nah, dalam beberapa kasus itu kita harus ada beberapa hal, ternyata terkadang penafsiran atau pemaknaan terhadap suatu teks itu tidak pas lagi dengan masa sekarang. Jadi bukan berarti teks Al-Qur'an yang salah, bukan berarti hadisnya yang salah,
tetapi kita dituntut untuk melihat, melakukan, memahaminya secara kontekstual dengan mempertimbangkan situasi sekarang. Apa sih sebenarnya? Oh, iya, nah, karena begini ya, dalam bahasa Al-Quran itu kan kebenaran mutlak itu, Al-Quran itu kebenaran mutlak. Tetapi interpretasi atau penafsiran terhadap Al-Quran atau cara memaknai Al-Quran itu bukan. Bisa benar, bisa salah. Jadi perlu kita melakukan pemahaman secara kontekstual ya, supaya kita mampu melihat bagaimana orang menghabiskan waktu. Sekarang misalnya godaan setan misalnya yang terkutuk. Nah, ya, misalnya gini, dalam Al-Quran itu kita misalnya begini, ada dalam Al-Quran. Apabila faidah qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka berlindunglah, bertauzlah dari berlindunglah kepada Allah dari gangguan setan, kan gitu. Terus tiba-tiba kita ngaji, tiba-tiba ada gangguan, ada bunyi HP, ada HP, ternyata muncul ada lagi miss call, ada beberapa yang bisa menyibukkan kita kan. Jadi itu sebenarnya kita dituntut untuk berlindung dari situ. Jadi kita mau berlindung. Jadi misalnya kan tidak ada HP pada saat zaman Rasulullah. Jadi bagaimana berlindung pada saat itu dari setan itu tidak mungkin dibahas. Bahwa misalnya kalau kita mau mengaji, kita mode pesawat dulu HP kita, karena di situ banyak jalan untuk banyak gangguan di dalam. Ada status yang masuk, ada WA, ada telepon. Nah, kita matikan dulu itu, karena itu hal-hal yang bisa mempengaruhi kita untuk berpaling dari membaca Al-Quran. Nah, berarti itu kan kita sudah memahaminya secara konteks kan? Bahwa HP sekarang itu bisa memberikan gangguan yang banyak. Jadi kalau kita selain kita misalnya ketika membaca Al-Quran kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kan itu perintah Al-Quran kan, Mbak Wiji? Untuk setiap kali membaca Al-Quran kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Tetapi kita juga harus memahaminya. Semua hal-hal yang bisa nanti mengganggu, yang bisa memalingkan kita dari memahami Al-Quran dengan baik, membacanya, kita jauhkan itu. Artinya kita berlindung dari gangguan itu. Kita jauhkan HP, kita mengambil tempat yang lebih ini. Supaya kita lebih tenang, bisa memahami maknanya, apa pesan-pesan yang ingin disampaikan itu. Itu yang dimaksud dengan memahami teks secara kontekstual. Kalau secara tekstual itu apa yang dikatakan oleh hadis, yang dikatakan oleh yang dikatakan oleh hadis itu tidak apa yang dikatakan oleh hadis itu seperti itu, ya harus dipahami seperti itu. Nah, mungkin terakhir ini Ustaz, kan di dalam hadis riwayat Ahmad yang dibahas pada kesempatan kali ini itu ada mengatakan bahwa akan datang kepada kalian suatu bulan di mana di bulan itu akan ada malam lebih baik dari 1000 bulan. Ya, khairum min alfi syahr ya, gitu ya. Nah, kira-kira Ustaz, kenapa kemudian malam itu dikatakan malam lebih baik dari 1000 bulan begitu Ustaz? Iya. Baik, Mbak Wijeng. Nah, malam salah satu malamnya bulan suci Ramadan itu dikatakan khairum min alfi syahr ya. Wa fihi lailatun ya khairum min alfi syahr, itu kan bahasa. Di dalamnya ada satu malam yang lebih mulia dari 1000 malam. Nah, di mana kalau kita kembali melihat apa yang untuk melihat beberapa riwayat bahwa ada satu malam tiap Ramadan itu ada kita kenal sebagai Lailatul Qadar. Malam keberkahan, malam yang penuh dengan berkah itu. Nah, di dalamnya bulan Ramadan itu ada satu malam yang di dalamnya diturunkan itu Lailatul Qadar. Turun itu Lailatul Qadar. Nah, itu yang kita pahami selama ini bahwa sebagai kemudian memotivasi kita bahwa kita tidak boleh berhenti hanya sampai di malam kedua, ketiga, keempat. Karena kita mencari, kita tidak tahu di malam keberapa yang penuh yang dipertemukan itu di malam keberkahan itu. Dan disitulah doa-doa diijabah, permohonan ampun kita kepada Allah itu diterima oleh Allah insyaallah. Kemudian di malam itu ada banyak keberkahan. Makanya kata Rasulullah, barang siapa yang melewatkannya maka dia sungguh melewatkan banyak kebaikan itu. Itu sebenarnya yang dimaksud dengan di dalamnya ada malam itu, malam.
Kemudian kan kita tahu bahwa Al-Quran itu kan diturunkan di bulan Ramadan itu ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Kemudian inzalnahu fi lailatul qadar. Semua itu kan itu ayat-ayat tentang itu. Gitu saya kira seperti itu Mbak. Ya, mungkin cukup sekian Ustaz. Terima kasih banyak sudah hadir di episode kita pada kesempatan kali ini. Nah teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian bincang-bincang kita pada episode kali ini. Jangan lupa saksikan terus episode-episode setelah ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.